Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Asoni dari Prodi Pendidikan Matematika dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Ya, jadi di sini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana cara menjawab soal reading dalam TOEFL. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui sebelum menjawab soal reading ini bahwa dalam satu teks di soal reading itu untuk menjawab 10 soal, di mana 10 soal tersebut itu terdiri dari main idea, find main idea atau mencari ide pokok, ada stated detail, unstated detail, lalu ada vocabulary, ada references juga ada implied. Ya. Jadi dari 10 soal itu ada beberapa skills yang muncul dalam soal reading tersebut. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di nomor 1, biasanya pada soal reading nomor 1 di setiap teks itu selalu soalnya yaitu find the main idea. Nah, seperti yang kita lihat di sini, nomor 1 yaitu what is the passage mainly about. Ya, jadi soal ini yaitu untuk mencari kira-kira teks ini, keseluruhan ini membahas tentang apa. Ya, jadi triknya bagaimana cara menjawabnya yaitu untuk find the main idea kita harus membaca setiap kalimat utama dari setiap paragraf. Ya, jadi kita lihat lagi teksnya. Jadi di paragraf yang pertama itu membahas tentang di Death Valley atau di area Death Valley itu terdapat banyak sekali garam, dan garam itu bisa menghancurkan batu. Lalu di paragraf yang kedua yaitu juga membahas tentang stone dan salt, jadi membahas tentang batu dan garam. Di paragraf yang ketiga juga masih membahas tentang garam yang ada di Death Valley. Nah, maka dari itu kita bisa tentukan dari nomor 1 ini the main idea-nya, ya, jadi adalah the destructive effect of salt on rocks. Ya, jadi ini membahas tentang penyebab atau sebab yang merusak dari garam pada batu, seperti itu. Jadi nomor 1 kita sudah selesai. Untuk yang nomor 2, the word it in line 9 refers to. Ya, jadi ini adalah jenis soal reference. Jenis soal reference atau merujuk. Ya, jadi kita bisa lihat di baris ke-9, ya, di sini kita tandai. Nah, there salty water rises from the groundwater table by capillary action through tiny space in sediment until it reaches the surface. Nah, jadi yang it di sini itu merujuk ke siapa, seperti itu. Jadi dalam kalimat ini kita bisa lihat bahwa artinya di sini yaitu hingga itu mencapai ke permukaan. Itunya itu merujuk ke siapa? Nah, kita bisa lihat itu ini merujuk ke salty water atau noun di kata yang pertama yaitu salty water. Jadi kita bisa jawab the word it in line 9 refers to salty water. Lalu di soal yang ketiga, itu adalah soalnya termasuk stated detail. Ya, karena di sana kita bisa langsung menemukan jawabannya, yaitu di line 13 hingga 17. Nah, cara menjawabnya yaitu kita cari kata kunci terlebih dahulu. Ya, di sini kata kuncinya adalah tree roots. Ya, jadi kenapa penulis itu membandingkan akar pohon dengan
kristal dari garam. Maka kita bisa lihat di line 13 hingga 17. Ya, di sini. Nah, kenapa penulis membandingkan akar pohon dengan kristal garam? Nah, kita bisa baca like tree roots breaking up a sidewalk, the growing crystal exert pressure. Nah, di sini ada kata-kata pressure. Nah, pressure itu adalah tekanan, pressure on the rock. Ya, jadi menekan di batu tersebut. Maka kita bisa jawab nomor 3 ini karena tekanan itu sifatnya memaksa ya. Jadi kita bisa jawab A, yaitu keduanya sama-sama memaksa permukaan itu untuk pecah seperti itu. They both force hard surface to crack. Lalu kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4 ini juga termasuk stated detail teman-teman, karena sudah diketahui bahwa di situ inline 17 hingga 18. Ya, jadi kita sama triknya seperti yang tadi, kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Nah, kata kuncinya di sini adalah ya kalimat yang dipetik ini ya. Jadi kita langsung saja ke teksnya di line 17 hingga 18. Nah, di sini. Nah, jadi beside crystal growth, the expansion of halide crystal by heating and of sulfate and similar salt by hydration can contribute additional stresses. Nah, di sini ada kata-kata additional. Ya, additional itu adalah tambahan. Ya, jadi ini di sini menjelaskan bahwa bagaimana halide kristal ini bisa merusak batu tersebut, yaitu dengan by heating and of sulfate and similar salt by hydration. Jadi kita bisa menjawab di nomor 4 ini, yaitu ya tadi kan ada kata-kata additional ya, jadi jawabannya ada di D, yaitu introduce additional means by which crystal destroy rocks. Ya, itu langsung kita lanjut ke nomor 5. Ya, according to the passage, which of the following is true about the effect of salt on rocks? Ya, jadi jenis soal ini adalah unstated detail, teman-teman, karena kita disuruh mencari yang true or false. Ya, di sini kita disuruh mencari yang true about the effect of salt on rocks. Ya, jadi cara menjawab unstated detail ini kita berangkat dari jawaban seperti itu. Untuk jawaban yang pertama, only 2 types of salt cause spraying and wedging. Ya, jadi hanya dua tipe dari garam yang menyebabkan pelapukan. Sedangkan teks ya di sini bukan hanya 2 tipe itu, yaitu halide or sodium chloride, tapi juga banyak yang lainnya, yaitu ada carbonate and sulfate as does ordinary ice. Jadi untuk yang nomor 5A ini salah. Terus nomor B juga tidak ada yang membahas bahwa garam itu menyebabkan kerusakan jika dikombin dengan ice. Lalu yang C, a variety of salt, ya ini menyebabkan pelapukan. Jadi kebanyakan dari jenis garam itu menyebabkan pelapukan. Ya, disebutkan tadi di teksnya bahwa di sini by a variety of salt, though often subtle, is a worldwide phenomenon. Nah, jadi pelapukan ini juga bisa terjadi oleh banyak jenis dari garam itu sendiri. Jadi nomor 5 kita bisa jawab bahwa yang benar dari effect of salt on rock itu yaitu C, variety of salt. Lalu lanjut ke nomor 6 teman-teman. Jenis soal di nomor 6 ini adalah implied detail. Jadi ciri-cirinya yaitu ada kata-kata can be inferred from the passage. Ya, ini adalah ciri-ciri implied detail. Jadi caranya juga
sama, kita cari kata kunci dari soal tersebut. Jadi di sini adalah about rock there are found in areas where ice is common. Ya, di sini ada ice is common. Jadi maksud dari soal ini adalah apa yang kita bisa simpulkan dari teks tersebut tentang batu yang kita temukan di area yang banyak esnya. Ya, kita bisa lihat yang menyebutkan atau membahas tentang es di sini ada di paragraf terakhir. Ya, di sini ada kata-kata ice. Ya, dan kebanyakan garam di Death Valley yaitu juga menyebabkan pelapukan, drying and wedging, sama dengan halnya dengan es biasa, ordinary ice. Ya, jadi es ini juga menyebabkan pelapukan pada batu seperti yang terjadi di Death Valley. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jawaban dari nomor 6 itu yaitu adalah C. Jadi dia menunjukkan damage atau kerusakan yang sama seperti halnya batu di Death Valley. Lalu kita lanjut ke nomor 7. Ini adalah soalnya yaitu jenis unstated detail. Jadi kita disuruh untuk mencari jawaban yang tidak tepat dari pernyataan tersebut. Jadi in these regions withering may happen except. Ya, jadi di tempat di bawah ini pelapukan itu dapat terjadi kecuali di. Ya, jadi kita bisa langsung ke teks. Di sini disebutkan bahwa seashores ya di tepi pantai atau di bantaran pantai itu juga menyebabkan withering, ya, juga menyebabkan pelapukan. Karena kita tahu sendiri pantai juga sangat banyak. Selain itu juga withering juga disebabkan atau bisa terjadi di daerah yang kering. Ya, yang kering itu desert, ini juga termasuk kering atau padang pasir, arid atau daerah yang gersang, ini juga bisa menyebabkan pelapukan. Maka yang tidak menyebabkan pelapukan yaitu pegunungan atau mountainous. Jadi jawabannya adalah yang C. Lalu lanjut teman-teman ke nomor 8. Ini juga termasuk ke unstated detail. Jadi kita cari kata kuncinya terlebih dahulu, yaitu di sini ada evaporation and the formation of salt crystal. Ini adalah kata kuncinya. Jadi apa yang menyebabkan dari evaporation and the formation of salt crystal di Death Valley? Kecuali. Nah, tadi disebutkan bahwa salt water itu sangat mempengaruhi pelapukan. Jadi ini adalah benar, mempengaruhi. Lalu daerah yang kering itu juga mempengaruhi. Nah, kita tahu bahwa daerah yang kering itu juga dipengaruhi oleh temperatur yang tinggi atau high temperatur. Nah, tadi tidak disebutkan bahwa di Death Valley itu terdapat es. Nah, jadi kita bisa jawab bahwa di sini except itu adalah ice. Jawaban nomor 8 adalah ice. Lalu lanjut ke nomor 9. Di sini adalah jenis soalnya vocabulary. Ya, jadi kita perlu sedikit pemahaman juga untuk menjawab soal vocabulary ini. Langsung saja, jadi the word arid in line 1 is closest in meaning to. Ya, jadi the word arid ini punya arti yang sama dengan kata-kata di bawah ini. Kira-kira yang mana? Seperti itu. Nah, arid sendiri itu adalah daerah yang gersang atau yang kering. Jadi kita bisa jawab di sini yaitu dry. Dry itu sama dengan kering. Nah, lanjut ke soal yang terakhir. Di sini soal yang terakhir yaitu jenisnya unstated detail. Ya, jadi soalnya yaitu the following are the salt found in Death Valley except. Ya, jadi garam-garam di bawah ini ditemukan di daerah Death Valley kecuali ini berada di paragraf terakhir. Jadi
The dominant salt in dead clay is halite or sodium chloride, but other salt mostly carbonate and sulfate. Itu juga terdapat di dead clay. Jadi kita bisa cocokkan bahwa tadi carbonate itu ada di dead clay, sulfate juga ada di dead clay, halite juga ada di dead clay. Maka yang tidak ada di dead clay yaitu sodium bikarbonat. Ya, seperti itu teman-teman pembahasan untuk reading 4 minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.